Secara khusus sebagai minggu kedua Paskah ini disebut juga Minggu Kerahiman Ilahi. Dalam bacaan Minggu Kerahiman Ilahi membantu kita untuk menemukan bagaimana belas kasih Tuhan yang tak terbatas, di mana bacaan yang pertama menceritakan bagaimana komunitas Kristen mula-mula hidup dalam damai, saling berbagi. Dan Mazmur juga akan mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu begitu abadi. Dalam bacaan yang kedua berbicara tentang memiliki iman akan kebangkitan. Dan dalam Injil kita akan melihat sama di mana Yesus menunjukkan belas kasih kepada Thomas, bahkan dalam keraguan Thomas pada waktu itu begitu ia datang dan juga memperlihatkan dirinya kepada para rasul. Saudara terkasih, dalam perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini kita berdoa mohon kesembuhan bagi Ibu Juliana yang sedang terbaring sakit. Semoga melalui camaran kasih-Mu, semoga Ibu kita disembuhkan dari sakit penyakitnya. Mari kita juga mohon dalam rahmat kasih Tuhan, kita mengaturkan segala doa-doa pribadi kita masing-masing kita. Mari kita mengakui juga segala dosa-dosa kita agar kita merayakan misteri suci kita pada perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Buatlah kami selagi dan sejiwa, serta tetap tinggal dalam perdamaiannya, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dia dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tak dapat payah, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu katanya, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan menyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai percobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya pada Dia, sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira pada sukacita yang lain dan tidak terkalahkan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari
murid yang juga disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka kau percaya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu itu kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara saya berkasih, hari ini di depan kita ada gambar Yesus. Yesus kerahiman hilang. Memang pada minggu Paskah yang kedua ini adalah minggu kerahiman ilahi, yaitu pesta kerahiman. Kita akan sedikit untuk merefleksikan sejauh mana kerahiman Yesus itu sendiri dalam hidup kita. Di dalam pewahyuan pribadi yang diterima oleh Santa Faustina, Yesus bersabda, "Aku mau supaya pada pesta kerahiman, aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah." Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman. Permintaan ini disampaikan oleh Yesus kepada Santa Faustina dari Polandia pada penampakannya, tepatnya itu pada tanggal 22 Februari 1931. Dan permintaan Yesus ini baru terwujud pada tahun 2000 ketika Bapak Suci Yohanes Paulus II menetapkan bahwa hari Minggu setelah Minggu Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Dan sejak saat itu Gereja Universal secara umum dan secara resmi merayakan pesta kerahiman ilahi, dan kita pun saat ini merayakannya juga. Paus Yohanes Paulus yang kedua yang sering disebut Paus Kerahiman pada homili tanggal 17 Agustus 2002 menyatakan juga bahwa dunia saat ini sangat membutuhkan kerahiman ilahi. Dunia sedang menderita oleh konflik berkepanjangan, kematian bagi orang-orang yang tidak bersalah, kebencian dan juga dendam merajalela, martabat manusia tidak dihargai, budaya kematian menggerogoti pengaruh budaya kehidupan seperti hanya aborsi, pembunuhan dan sebagainya. Semua itu
tidak dapat dilepaskan dari kedosaan bangsa manusia. Manakala kuasa dosa telah begitu kuat mencengkeram umat manusia, maka yang terjadi hanyalah penderitaan demi penderitaan. Namun lebih dari itu, dari semuanya itu, kerahiman ilahi amat dibutuhkan untuk mengubah pikiran dan hati manusia agar mengarahkan kembali pandangan kita, orientasi kita dan hidup kita pada umumnya, menegakkan damai dan juga kasih di dalam kehidupan bersama. Kalau kita melihat pada waktu Yesus bergantung di salib, waktu Jumat Agung, di mana kita mendengar juga Pasyur, Ia berdoa bagi mereka yang menganiaya dan juga menyalibkan Dia. Dan Yesus berdoa bagi mereka dan bagi kita. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus berdoa, Yesus, ingatlah aku akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus mengingat dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itulah juga semangat kerahiman Allah, semangat kerahiman Yesus yang begitu mengampuni, adanya suatu pengampunan atas segala dosa-dosa. Saat-saat mau kematian, Yesus pun memberikan suatu pengampunan atas segala dosa-dosa. Andai kata dia mau bertobat dalam kasih. Begitu besar kasih Allah dalam kerahiman kepada kita yang lemah dan juga berdosa. Dalam penderitaan yang begitu hebat, Tuhan berdoa bagi kita. Tuhan mengampuni dosa dan juga kesalahan-kesalahan kita. Peristiwa Rasul Thomas dalam Injil hari ini, di mana murid Yesus dalam bacaan Injil hari ini turut menghadirkan pintu kerahiman Allah yang selalu terbuka. Yesus tidak pernah menyimpan dendam kepada para muridnya. Yesus tidak pernah menolak dan juga meninggalkan para muridnya, walaupun pada saat penderitaan dan penyaliban mereka semua meninggalkan Yesus, meninggalkan dirinya karena takut kepada orang Yahudi. Yesus sepertinya sendiri tak ditinggalkan para murid. Namun sudah kebangkitan Yesus justru datang menjumpai mereka. Walaupun pintu-pintu rumah tempat mereka berada itu tertutup rapat karena mereka takut kepada orang Yahudi, Yesus datang menjumpai mereka. Pintu hati Tuhan tetap terbuka kepada mereka, meskipun mereka pernah meninggalkan Yesus di saat penderitaan. Dan sapaan yang pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Di sini bukan kata-kata umpatan, bukan kata-kata cercaan, bukan karena marah, kecewa dan sakit hati, tapi kata-kata damai dan juga pengampunan. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar telah bangkit dan hidup. Yesus tentunya memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid sangat bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Mereka kembali diteguhkan, mereka kembali dikuatkan dalam hidupnya. Thomas tidak hadir pada saat Yesus datang, dan ia tidak mau percaya kalau ia sendiri tidak melihat langsung. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkannya tangan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tidak hanya pintu rumah yang tertutup, tapi pintu hati Thomas pun sepertinya terkunci dan tertutup.
Ia tidak mau percaya kepada apa yang diceritakan para murid-muridnya. Kalau secara manusiawi memang kita mungkin saja merasa kecewa dan juga tidak senang dengan sikap Thomas yang demikian. Namun tidak demikian dengan sikap Yesus. 8 hari kemudian Yesus datang menjumpai para muridnya di tempat yang sama, dan Thomas ada bersama murid-muridnya, dan pada saat itu juga sementara pintu rumah terkunci, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dengan kata salam yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Dan Thomas berkata, kepada Thomas Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cukuplah dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percaya. Menaruh jari pada tangan Tuhan dan ditembusi paku untuk boleh merasakan cinta yang mengampuni, yang memberi berkat, mencucukkan tangan ke dalam lambung yang terbuka oleh tikaman tombak untuk boleh merasakan denyut jantung hati Allah yang begitu maha rahim dan juga maha pengampun. Tuhan Yesus sangat sabar dan penuh pengertian. Yesus sangat memahami situasi Thomas dan juga para muridnya yang takut. Kunjungan Yesus akan kehadiran sapaan lembut membuat Thomas sujud menyembah, menyadari diri dan tidak layak dan tidak pantas supaya mengucap ya Tuhan dan Allah. Saudara terkasih, itulah kerahiman Yesus. Yesus tidak meninggalkan kita. Yesus mengasihi kita. Yesus mengampuni kita. Oleh karena itu kita sebagai umat yang percaya akan Yesus Kristus dan juga tidak lagi kita menyangkal diri dan diri bahwa Yesus telah bangkit. Oleh karena itu marilah kita juga selalu bersembah sujud kepada Yesus yang begitu maha rahim, yang selalu hadir. Andai kata kita mampu untuk melakukan pertobatan untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti marilah kita meneguhkan iman kita. Kita mendoakan syarat rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang Tuhan kita, yang berkisah dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan Yang Maha Penyayang, yang berturut ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari terkasih, Kristus telah bangkit dan berdoa kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mari kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, penyempurnaan, dan perdamaian yang dipercaya
percaya kepada Tuhan, Sang Penyelamat dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saya pun berdoa untuk kesembuhan Ibu Juliana yang sedang terkait sakit. Semoga melalui jamaah kasih, semoga Ibu Juliana memberikan kesembuhan dan juga rahmat kekuatan dalam dirinya dalam menghadapi sakit penyakit. Semoga kembali dengan penuh kegembiraan dan sukacita dalam kesehatan. Marilah kita kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita juga mengaturkan doa-doa kita. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita berikan siapa
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wahai Tuhan kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus Bodentiman serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami pun Kau perkenankan, serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang maha dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan
Ya Allah, Engkau hari di tengah-tengah kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kami ini hidup, hari dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita dulu kita mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman hari Minggu Paskah kedua. SIS Sosial bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia akan mengadakan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 April 2023 mulai pukul 10 WIB. Misa Sabtu sore tanggal 22 April 2023 pukul 17.30 WIB akan diintensikan juga untuk ulang tahun ke-58. Pertemuan rutin PWK Santa Monica akan dilaksanakan pada hari Selasa 18 April 2023 pukul 17 di Aula Lantai Dasar. Bapak Uskup akan mengadakan visitasi ke paroki Katedral. Dimohon pengurus DPD Pleno dapat hadir pada visitasi tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 April 2023 mulai pukul 18.30 WIB. Dalam rangka menumbuhkan jiwa kemandirian anak, maka sekali paroki Hari Yesus yang Maha Sejahtera akan memulai dengan menjual makanan ringan. Mohon dukungan segenap umat untuk kegiatan anak-anak tersebut. Komunitas Tulang Rusuk Santo Gabriel Banjarmasin akan mengadakan retret bagi pasutri kedua bersama beberapa rombongan dari Kongres SWD yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 7 Mei 2023 di Hotel Zurich dengan biaya sebesar 1,8 juta per pasutri. Pendaftaran dapat dilakukan melalui pasutri atau Julius di 0822 5455 9669. Dalam rangka pencarian dana untuk Banjarmasin UD atau BED dan Indonesia UD atau IED, PMK Santo dan Bosco Veteran mengadakan penggalangan dana dengan mengumpulkan uang koin. Dimohon setiap umat dalam memberikan uang koin secara sukarela dan memasukkan pada tempat yang telah disediakan di teras gereja. Petugas tata tertib Misa Minggu Paskah ketiga Sabtu 22 April pukul 17.30 wilayah 3. Minggu 23 April 2023 pukul 8 wilayah 4, pukul 16.30 wilayah 5, pukul 18.30 wilayah 6. Setiap wilayah yang bertugas harus mempersiapkan 4 orang petugas kolektor. Tugas itu kolektor dan tugas tertib untuk memberi arahan kepada umat yang hadir agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Lagu yang disiapkan untuk Misa Minggu Paskah ketiga, lagu pembuka Marbakti 439, lagu persembahan Marbakti 233, lagu pemukiman Marbakti 443, lagu penutup Marbakti 447. Bagi dirinya atau orang yang tidak menggunakan lagu di atas saat dapat menggunakan sekretariat dan mengirimkan teks lagu dalam bentuk notes paling lama hari Kamis agar dapat ditampilkan dan ditayangkan. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada petugas ITB yang tentunya bertugas pada petang hari ini dan kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Semoga rahmat rahmat Allah ada dalam diri kita dan tentunya kita mendapatkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa yang tentunya Allah berikan kepada
Tuhan bersama. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan putranya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sudah memperingati hari-hari senang syarat Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara dihantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas saudara dan senantiasa memberkati hati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Selamat malam, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kami dari OMK Santo Don Bosco sedang melakukan penggalangan dana untuk renovasi Gede dan Indonesia Gede. Dan juga di sebelah sana ada adik-adik kami yang juga sedang menggalangan dana. Jadi dimohon dukungannya untuk kami dan adik-adik kami juga. Terima kasih.